Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ittaqa atharahu ila yaumil din. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang kurang di kelas 9, kelas 9. Cuma katakan kelas 9. Yang lainnya mana? Kelas 9. Hah? 9 orang. 6 orang. Nah, yang kelas 2, yang kelas 8. Banyak di sini. Kira kelas ini juga. Baik. Pertemuan pagi hari ini kita belajar apa? Sudah disampaikan belum? Belum. Kita insya Allah akan sedikit belajar tentang adab. Tentang apa? Tentang adab. Penting tidak itu adab? Penting. Baik. Kenapa bisa penting? Angkat tangan saya. Ayo. Ahsan, karena dilakukan tiap hari. Ada lagi, ini kelas 7, mana kelas 8, kelas 9? Apa lagi? Kotor. Merupakan kegiatan penting. Ahsan, kelas 7 lagi. Mana? 8, 9? Ya. Kotor saya. Ahsan, dan Rasulullah SAW melaksanakan atau menggunakan adab-adab di dalam keseharian beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ahsan, mumtaz. Kelas berapa saya? Kelas 8, kelas 9, ada kelas 9. Ayo. Jawab, tidak apa-apa. Tafadhol saya. Salah satu bagian dari Islam. Iya. Betul, Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 9. Alhamdulillah. Ada perwakilannya kelas 9. Baik. Jadi pelajaran adab itu benar, sangat penting. Ya, karena merupakan kegiatan kita sehari-hari, karena yang baik di dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang lainnya. Dan juga pada zaman kita yang sekarang ini, di zaman yang banyak fitnah, banyak hal-hal yang bisa melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ya banyak hal yang membuat kita terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka penting kita belajar adab. Ya, penting kita belajar adab. Paling tidak secara garis besar ada 2 alasan kenapa kita mesti untuk belajar adab. Secara garis besar ada 2, ya, paling tidak alasan kenapa kita mesti untuk belajar adab. Yang pertama, karena pembahasan adab itu bagian dari akhlak. Pembahasan adab
itu bagian dari akhlak. Dan di dalam banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang akhlak. Dan di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syai'un athqal fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya, ya, di dalam timbangan kebaikan itu daripada apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa inna sahiba husnil khuluqi la yadkhulu bihi darajata sahibi shaumi was salati." Sesungguhnya orang yang memiliki husnul khuluq, orang yang memiliki akhlak yang baik, itu dengan akhlaknya bisa menyamai orang yang selalu sholat malam dan atau sholat sunnah dan puasa sunnah. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, akhlak yang baik, itu dengan akhlaknya itu bisa menyamai derajat orang-orang yang selalu melakukan puasa sunnah dan orang-orang yang selalu melakukan sholat sunnah. Ya. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ditanya tentang sesuatu yang paling banyak membuat seseorang itu masuk ke dalam surga. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah sesuatu yang membuat banyak orang masuk ke dalam surga. Akhlak yang baik adalah sesuatu yang banyak membuat orang itu masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sini siapa yang ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba angkat tangan yang mau dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua. Oh, ada satu yang tidak. Semua ya. Semua ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian juga alasan yang kedua, kenapa mempelajari adab itu sangat dibutuhkan oleh seorang muslim adalah karena para salaf dari generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memperhatikan masalah adab, sangat memperhatikan masalah adab, dan mereka pun mengarahkan murid-muridnya untuk mempelajari adab. Ya, dan mereka mengarahkan murid-muridnya untuk senantiasa mempelajari adab. Imam Malik rahimahullah taala, ada yang kenal Imam Malik? Tidak ada yang kenal Imam Malik. Seorang ulama besar di kota Madinah. Ya, pada zaman dulu. Beliau ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik, tinggal di kota Madinah sampai beliau wafat di kota Madinah. Ya. Beliau mengatakan, beliau pernah berkata kepada salah seorang pemuda Quraisy. Apa beliau katakan? Ta'allam al-adab qabla an tata'allama al-ilm. Pelajarilah adab sebelum kalian atau sebelum kamu mempelajari
ilmu. Kenapa? Kenapa para ulama mendahulukan adab sebelum ilmu? Ada yang bisa jawab? Kenapa para ulama? Iya. Kenapa para ulama mendahulukan untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu? Karena ada apa? Hah? Kenapa? Bukan maksudnya ya. Apa? Belajar besar. Baik. Yang mana yang lain? Baik saya. Kalau berkata mesti dengan adab aksan. Baik, siapa lagi? Harus ada perwakilan. Ini perwakilan kelas 7. Baik, kelas 8, kelas 9. Ayo. Kenapa para ulama mendahulukan belajar adab sebelum mempelajari ilmu? Sudah jawab tadi, karena sebelum berbicara atau ketika kita berbicara kita menggunakan adab. Kelas 8, kelas 9. Ayo, tidak apa, tidak ada penambahan nilai di sini. Tidak ada penambahan nilai. Hah? Jawab. Baik, Ahmad. Bukan maksudnya saya. Baik. Karena kita mesti mempelajari terlebih dahulu tentang keseharian kita. Gitu. Baik. Ada lagi? Kelas 8, kelas 9. Baik. Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Karena bil adabi tafhamul ilma. Karena dengan adab kamu akan memahami ilmu. Dengan adab kita akan paham dengan ilmu. Tanpa adab maka ilmu itu sulit untuk kita pahami. Ya. Salah seorang ulama mengatakan dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Jika sedikit perhatian terhadap adab maka ilmu pasti akan disia-siakan. Orang yang punya adab itu akan mudah mendapatkan ilmu. Ilmu itu mudah untuk dia raih. Namun orang yang tidak memiliki adab, walaupun ilmu itu datang, dia pasti akan menyia-nyiakannya. Oleh karenanya Ibnu Mubarak rahimahullah taala berkata, "Ta'allamna al-adaba 30 'ama wa ta'allamna al-ilma 20." Bayangkan. Ibnu Mubarak rahimahullah taala salah seorang ulama mengatakan apa? Kami mempelajari adab itu 30 tahun lamanya. Dan mempelajari ilmu itu 20 tahun. Jadi semuanya berapa tahun? 50 tahun. Mempelajari adab berapa tahun? 30 tahun. Mempelajari ilmu berapa tahun? 20 tahun. Kenapa demikian? Bil adabi tafhamul ilma. Karena dengan adab kamu dapat memahami ilmu. Ibnu Husain berkata pada Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin min hadis." Kami ini lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Ya. Ini terjadi di zaman beliau. Bagaimana lagi dengan di zaman kita yang penuh dengan fitnah ini? Mempelajari adab, mempelajari akhlak itu sangat penting bagi kita.
Imam Malik rahimahullah taala yang tadi, ulama yang tadi itu sewaktu kecil beliau disuruh oleh ibunya untuk belajar. Ya. Disuruh pergi ke salah seorang ulama yang bernama Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ya, Imam Malik rahimahullah taala disuruh oleh ibunya untuk bermajelis mengambil ilmu dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Apa kata ibunya? Beliau mengatakan, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Belajarlah dari adabnya sebelum kamu belajar ilmu. Menunjukkan bahwasanya belajar adab itu sangat penting. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dari hikayat dari Imam atau Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala yang mengatakan bahwasanya Al-Imam Abu Amr Ibnu Shalah menghikayatkan dari Abi Muhammad Ibnu Abi Zaid, ya, bahwasanya beliau mengatakan bima'ul adabil khairi wa azimatuhu tatafarraq min arba'ati hadis. Jadi sumber hadis adab yang mulia itu berkumpul pada 4 hadis. Berkumpul pada 4 hadis. Hadis yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini adab yang sangat mulia. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata diam atau berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Kemudian hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Dari tanda kebaikan Islamnya seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Ya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, pikirkan dulu. Apakah yang ingin saya katakan ini bermanfaat atau tidak? Apakah yang saya ingin katakan ini menyakiti hati teman saya atau tidak? Dipikirkan baik-baik sebelum berbicara. Kalau yang ingin disampaikan itu baik, sampaikan. Namun jika apa yang disampaikan itu tidak bermanfaat, maka diam. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasbut." Jangan marah. Artinya harus sabar. Apalagi kalian yang ada di pondok, ya, ada di pesantren yang hidup berdampingan bersama-sama dalam satu asrama, jangan cepat marah, harus bersabar. Yang lebih tua harus sayang kepada adik-adiknya, yang kecil harus menghormati kakak-kakaknya. Ya. Jadi supaya suasana di pesantren dan suasana di asrama itu menjadi tenang dan nyaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Kemudian hadis yang keempat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa untuk saudaranya
sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ini perlu diperhatikan. Kemudian ada beberapa anak-anak sekalian yang mesti diperhatikan. Yang pertama, ini dicatat ya. Yang pertama ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama adalah membenarkan setiap berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Membenarkan setiap berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Jadi ketika mendengar berita dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, dan begitu pula disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, maka seseorang yang berakhlak baik itu membenarkan setiap berita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nabinya yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang disampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah berasal dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi sebagai seorang muslim, jika ada berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Paham semua? Kemudian yang kedua, melaksanakan setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Melaksanakan setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini salah satu bentuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Wajib kita untuk salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa Ramadan. Wajib kita berpuasa pada bulan Ramadan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini juga bentuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima segala takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita, yang baik maupun yang buruk. Ya. Kemudian yang kedua dari beberapa adab yang mesti diperhatikan adalah adab seorang murid kepada guru. Adab seorang murid kepada guru. Yang pertama tadi apa tadi? Adab apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab seorang murid kepada guru. Adab seorang murid kepada guru.
Kita bagi menjadi dua. Yang pertama, adab kepada guru ketika tidak berada di depannya. Adab kepada guru ketika tidak berada di depannya. Dan siapa yang bisa sebutkan adab murid kepada guru pada saat guru itu tidak berada di depannya? Nah. Perhatikan gurunya. Oh, perhatikan gurunya. Saya mau perhatikan gurunya. Betul. Walaupun gurunya tidak ada, tetap gurunya itu diperhatikan. Ya, mungkin saja gurunya itu sedang sakit, ya, atau yang lain. Betul, Mas. Baik, siapa lagi yang mau? Ya, baik. Siapa nama saya? Kamu sih. Baik, kamu saya. Tidak ribut di dalam kelas, Hasan. Kalau gurunya sedang tidak ada di kelas, maka tidak boleh ribut di dalam kelas, Hasan. Siapa lagi yang mau? Hah? Oh, tidak usah. Ayo, sebutkan. Tidak perlu malu, ya. Betul. Betul. Tidak melanggar peraturan yang diberikan guru. Disuruh untuk diam di kelas, jangan keluar. Tidak boleh keluar. Betul, Masya Allah. Mumtaz. Baik, biar Ahmad. Hah? Menyebarkan salam kepada guru. Iya. Itu kalau sudah datang gurunya, ya. Iya, baik. Asal tidak boleh membicarakan guru di belakangnya. Tidak boleh membicarakan guru ketika tidak ada di depannya. Menggibah namanya. Membicarakan guru di belakangnya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Betul. Barakallahu fiik. Baik, tulis yang pertama. Baik, saya apa? Asal mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Itu juga termasuk adab kepada guru ketika ya guru tidak berada di depan kita. Ya. Baik, yang pertama. Yang pertama. Menghormati guru. Menghormati guru. Jadi adab kepada guru ketika tidak berada di depannya adalah menghormati guru itu. Para salaf, ya, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga yang lainnya, itu sangat menghormati gurunya. Ya, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru dari sahabat-sahabatnya. Dengarkan perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Apa yang beliau katakan? Kunna julusan fil masjid, idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ilaina, faka'anna ala rubusina at-tayr, la yatakallamu ahadun minna. Kami dulu sedang duduk di masjid. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang duduk di hadapan kita. Ya, faka'anna ala rubusina at-tayr. Seakan-akan di atas kepala-kepala kami itu ada burung. Kenapa? Saking tenangnya mereka ketika datang gurunya, ketika datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yatakallamu ahadun minna. Tidak ada satupun di antara mereka yang bicara. Jadi ketika ada guru, itu tidak boleh ada yang berbicara kecuali diizinkan oleh gurunya. Entah itu dengan angkat tangan kemudian diizinkan atau dengan yang lain. Faham? Baik.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, ya, dulu aku membolak-balikkan kertas. Ya, jadi para ulama itu anak-anak sekalian ketika belajar seperti ini. Ya. Jadi gurunya di depan, kemudian para murid-muridnya dengan kertas-kertasnya, dengan buku catatan-catatannya. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, dulu aku membolak-balikkan kertas, ya, membolak-balikkan kertas. Di depan Imam Malik, guru beliau, dengan sangat lembut. Kenapa? Karena segan dengan gurunya dan supaya dia tidak mendengarnya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala membolak-balikkan kertasnya itu dengan sangat lembut. Supaya apa? Supaya tidak didengar oleh gurunya. Supaya ini akhlak yang mulia dari salah seorang ulama. Ya, ulama yang sangat terkenal. Dan ini sebabnya mereka menjadi orang-orang yang terkenal, ya, karena akhlak mereka kepada guru-guru mereka. Kemudian yang kedua, mencintai dan menjaga kehormatannya. Mencintai dan menjaga kehormatannya. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga aib-aibnya. Menjaga aib-aibnya. Yang kedua tadi mencintai dan menjaga kehormatannya. Kemudian yang ketiga menjaga aib-aibnya. Kemudian bagian yang kedua, ya, tadi adab-adab ketika guru tidak ada di depannya. Kemudian yang kedua ini adab-adab ketika berada di depan guru. Adab-adab ketika berada di depan guru. Yang pertama, adab duduk. Adab duduk. Perhatikan, setelah disebutkan semua, langsung dipraktekkannya. Adab duduk. Seorang penuntut ilmu harus duduk dengan rapi. Yang pertama duduk yang rapi. Baik. Yang kedua duduk dengan tenang. Yang ketiga duduk dengan tawadhu, rendah hati. Kemudian matanya tertuju kepada guru. Perhatikan apa yang disampaikan. Tidak membentangkan kakinya, tidak pula bersandar. Tidak tertawa dengan keras. Tidak duduk di tempat yang lebih tinggi dari gurunya, dan juga tidak boleh membelakangi gurunya. Tidak boleh membelakangi gurunya. Siapa yang bisa sebutkan tadi? Adab duduk. Siapa yang bisa sebutkan tadi? Yang pertama apa? Ya. Ya, itu dari adab-adab duduk ya. Adab duduk yang pertama adalah duduk rapi, kemudian yang kedua duduk dengan tenang, ya, tidak menyandar.
Ya, kemudian apa lagi? Mata tertuju kepada guru, tidak membentangkan kaki, tidak tertawa keras, tidak membelakang yang berasa. Itu adab duduk, harus diaplikasikan. Kemudian yang kedua, adab berbicara. Adab berbicara. Yang pertama, tidak memotong pembicaraan guru. Tidak memotong pembicaraan guru. Jika gurunya berbicara, maka tidak boleh ada yang memotong. Selesaikan pembicaraan gurunya, kemudian bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Kemudian yang kedua, tidak berbicara kecuali diizinkan. Tidak berbicara kecuali diizinkan. Baik, sekarang adab dalam bertanya. Bagaimana adab dalam bertanya? Siapa yang bisa jawab? Ayo sebutkan saja yang kalian ketahui. Adab dalam bertanya. Angkat tangan, Hasan. Namanya siapa sih? Zulfa. Hah? Zulfa. Zulfa. Oh iya. Siapa lagi? Nah, baik ya Ahmad. Tidak perlu. Tidak perlu apa? Tidak perlu malu dalam bertanya. Hasan. Betul, betul. Kalau bertanya tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak sopan, Hasan. Bertanya dengan sopan. Bertanya dengan sopan, Hasan. Ya. Jadi bertanya itu harus dengan tenang. Yang pertama harus dengan tenang. Dengan lembut. Dengan jelas. Dengan singkat dan padat. Baik. Dan tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui. Tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui. Karena manusia itu anak-anak sekalian, di dalam bertanya terbagi menjadi empat. Manusia di dalam bertanya itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya itu untuk menguji. Dia tahu jawabannya, tapi dia bertanya untuk menguji gurunya. Oh, ini guruku tahu, paham atau tidak? Ada orang yang bertanya seperti itu. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua, ada orang yang bertanya itu untuk menjatuhkan. Ada orang yang bertanya untuk menjatuhkan, untuk menjebak. Ini ada orang yang seperti itu. Dan jauh di orang seperti ini.
Kemudian yang ketiga, ada orang yang bertanya hanya untuk sekedar mengetahui. Kemudian yang keempat, yang paling bagus adalah orang yang bertanya untuk mengetahui, kemudian mengamalkan apa yang dia ketahui. Dan kalian jadilah orang yang keempat ini, orang yang bertanya untuk mengetahui dan mengamalkan apa yang diketahui. Ya, karena ini adalah merupakan sifat dari para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu hukum untuk mengetahui hukumnya, kemudian mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anak sekalian, ada dalam mendengarkan pelajaran. Ada di dalam mendengarkan pelajaran. Yang pertama adalah diam. Ada dalam mendengarkan pelajaran. Yang pertama adalah diam. Kemudian yang kedua, tidak beranjak dari tempat duduknya sampai pelajaran selesai. Tidak beranjak, iya, tidak pergi dari tempat duduknya sampai pelajaran itu selesai. Kemudian ya, juga termasuk adab kepada guru adalah mendoakan guru, mendoakan gurunya. Termasuk adab kepada guru adalah mendoakan gurunya. Oleh karenanya banyak di kalangan para salaf itu mengatakan, tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti berdoa untuk kedua orang tuaku dan untuk guru-guru. Kebanyakan para salaf mengatakan, tidaklah aku sholat kecuali pasti aku berdoa untuk kedua orang tuaku dan juga untuk guru-guru. Jadi mendoakan guru itu penting ya, supaya mendapatkan berkah dari ilmunya. Baik, sekarang ada kepada teman. Yang ketiga ada kepada teman. Tadi yang pertama ada kepada siapa? Hah? Yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua ada kepada guru. Sekarang ada kepada teman. Ya, mungkin antum akan capek-capek. Tapi insya Allah apa yang antum tulis ini antum bisa jadikan pegangan. Antum bisa jadikan pegangan untuk antum memperbaiki akhlak dan adab antum. Baik, yang ketiga ada kepada teman. Yang pertama, membuat suasana yang aman dan nyaman. Ya. Sudah. Baik. Kemudian yang kedua, saling membantu jika ada teman yang membutuhkan. Saling membantu jika ada teman yang membutuhkan.
memiliki sifat mengalah dalam menjalin hubungan dengan teman. Memiliki sifat mengalah. Kemudian nomor berapa sekarang? 4. Menghargai pendapat orang lain, menghargai pendapat teman. Ini harus dalam berteman harus menghargai pendapat temannya. Kemudian menjaga rahasianya. Jika ada teman yang cerita tentang rahasianya kepada kita, wajib untuk dirahasiakan, jangan disebarkan ke orang-orang. Paham? Termasuk adab kepada teman adalah menjaga rahasianya. Kemudian yang keberapa sekarang? Keenam, menunaikan hak-haknya. Menunaikan hak-haknya. Menunaikan hak-haknya. Apa hak-haknya? Apa hak-hak teman? Hak-hak teman atau hak-hak muslim secara umum, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'ala muslimi sittun. Hakul muslim 'ala muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Ila laqitahu fasallimu alaihi. Ketika kamu bertemu, beri salam. Ketika bertemu, salam. Itu hak yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika temanmu ini, jika muslim ini memanggilmu, mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansahu. Jika seorang muslim itu datang kepadamu untuk meminta nasihat, maka berikan nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallah fasammithhu. Apabila dia bersih, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka dijawab dengan ya alhamdulillah. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Jadi tidak apa-apa diterapkan di tempat ini. Kalau ada temannya yang sakit, jenguk dia. Baik, dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Jika dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ini antara hak-hak muslim atas muslim yang lainnya. Kemudian yang keempat, adab dalam membaca Al-Quran. Adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Entah itu
gosok kulit terlebih dahulu, kemudian setelah itu baca Al-Quran atau berkumur-kumur atau bersiwak dan sebagainya. Kemudian mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Dia menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran, menghadap kiblat. Kemudian cara menghafal Al-Quran. Bagaimanakah cara untuk menghafal Al-Quran? Cara menghafal Al-Quran itu banyak, ya. Namun Ustaz ingin berikan sedikit apa yang Ustaz pernah jalani, ya, supaya antum ini benar dalam menghafal Al-Quran. Cara untuk menghafal Al-Quran, yang pertama, ikhlaskan niat. Yang pertama, ikhlaskan niat. Antum menghafal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, akrabkan diri dengan Al-Quran. Akrabkan diri dengan Al-Quran. Itu bisa membantu antum untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, cara menghafal Al-Quran menggunakan satu jenis mushaf. Jangan diganti-ganti. Menggunakan satu jenis mushaf, satu jenis Al-Quran. Kalau antum hafalnya dari Al-Quran Madinah, maka gunakan itu terus. Kalau antum ya, pakai Al-Quran cetakan Mesir atau cetakan Indonesia, maka gunakan itu terus, ya. Usahakan menggunakan satu jenis mushaf. Kemudian yang keempat, buat jadwal dan target hafalan. Buat jadwal dan target hafalan. Dan alhamdulillah di sekolah ini sudah diberikan target. Alhamdulillah sudah diberikan target. Tiap harinya di store berapa? 1 juz 1 hari. Itu yang membaca, ya, membaca 1 juz 1 hari. Kalau yang menghafal berapa? 4 baris. Ini sudah bagus. Diberikan target. Jadwalnya juga sudah ada. Ba'da subuh. Ya. Targetnya juga sudah ada. 4 baris setiap harinya. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Ayat yang pertama itu dibaca 20 kali. Cara menghafalnya, ini cara menghafalnya. Tulis cara menghafalnya.
satu ayat dibaca 20 kali. Ya, ulangi ayat itu sebanyak 20 kali. Nah. Kenapa? Oh iya, betul. Jadi satu ayat itu sebanyak berapa kali? 20 kali. Kemudian setelah 20 kali pindah ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya 20 ayat lagi, 20 kali lagi. Sampai selesai ya, sampai 4 baris itu. Kemudian setelah selesai 4 baris itu, maka ulang dari baris pertama sampai baris keempat itu sebanyak 20 kali. Paham? Paham tidak? Paham. Siapa yang bisa ulangi? Baik, siapa namanya saya? Hah? Omar. Hah? Omar. Omar. Masya Allah, Omar. Membaca ayat pertama sebanyak 20 kali. Baik. Lalu membaca ayat selanjutnya sebanyak 20 kali. Iya. Itu ikhlas. Iya. Jadi 20 kali sampai selesai ya kan? Selesai 4 baris. Setelah selesai 4 baris diulangi dari baris pertama sampai baris keempat itu sebanyak 20 kali. Insya Allah tidak akan lupa. Paham ya? Begitu cara menghafal. Gunakan cara ini untuk menghafal. Kemudian yang selanjutnya yang ke-6 ya, memperbanyak mendengarkan murattal. Memperbanyak mendengarkan murattal. Memperbanyak mendengarkan murattal. Kemudian yang ke-6, yang paling penting adalah istiqomah. Yang ke-6 yang paling penting, termasuk yang paling penting adalah, atau yang ketujuh ya, termasuk yang paling penting adalah istiqomah. Sekarang adab terakhir ya, adab yang kelima. Adab yang kelima. Adab makan. Adab makan. Tadi adab yang pertama apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pada guru. Adab yang ketiga adab kepada teman. Yang keempat adab kepada Al-Qur'an. Yang kelima adab makan. Adab makan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yali." Wahai anakku, sebutlah nama Allah. Wahai anakku, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Jadi ada 3 adab di dalam hadis ini. Yang pertama apa? Mengucapkan Bismillah. Mengucapkan Bismillah. Cukup Bismillah saja atau Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Bismillah saja atau Bismillahirrahmanirrahim? Atau Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar? Bismillah saja. Bismillah saja. Sepakat semua? Baik, Bismillah saja. Yang benar Bismillah saja. Ya. Tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim, apalagi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ya. Yang benar adalah Bismillah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, waqul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Kenapa kita diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan?
Kenapa? Hah? Karena tangan kanan bersih. Tangan kanan tidak bersih. Karena buka maksudnya. Sunnah Nabi SAW maksan. Boleh. Baik, siapa lagi yang bisa jawab? Tafadhol. Karena kenapa kita diperintahkan untuk makan tangan kanan? Saya. Baik. Karena Rasulullah SAW makan dengan tangan kanan, ya. Berarti sama sunnah Nabi SAW. Saya. Karena tidak apa-apa, jawab saja. Antum. Jawab saya. Siapa yang bisa jawab? Baik. Karena tangan kiri apa? Tangan kiri tangan setan. Tangan kita itu. Tangan kiri. Apa? Tangan kanan, tangan perbuatan baik. Ya, senantiasa melakukan perbuatan baik. Ya, baik. Alasannya adalah ya, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Makanya kita dilarang. Ya. Alasannya apa? Karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Makanya kita diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan untuk menyelisihi syaitan. Baik tuh. Baik. Kalau misalkan ada temannya yang sakit tangannya, sakit tangan kanannya misalkan, tidak bisa memegang, patah, bagaimana cara makannya? Disopkan, pakai kaki, kaki kanan. Nah, kalau ada tangannya, temannya misalkan atau ada orang muslim yang tangan kanannya qadar Allah terpotong misalkan, atau sakit tidak bisa bergerak, makanya pakai apa? Disuapi sama mama, orang tua. Baik. Ada yang lain? Kelas 6, kelas 9. Tidak tahu. Kelas 8. Pokok. Nah, saya jawab saja. Saya. Tadi kelas 9 ada yang jawab pakai kaki. Baik, kelas 8. Ada kelas 8. Mana kelas 8? Saya jawab. Kelas berapa? 8. Kelas 8. Masya Allah. Baik, apa jawabannya? Oh, yang tadi ya, yang bilang pakai kaki. Mana? Baik. Terpaksa. Jadi tangan-tangannya karena tidak bisa dipakai jadi tangan kiri. Begitu. Oke, betul. Jadi kalau tangan-tangan yang tidak bisa dipakai maka dibolehkan pakai tangan kiri. Jadi dibolehkan pakai tangan kiri. Paham dong? Waqul mimma yali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah yang dekat denganmu. Makanlah yang dekat denganmu. Ya, jadi
kalau antum makan, jangan ambil yang paling jauh. Ya, antum mungkin ada yang mau ngambil langsung yang paling jauh supaya bagian inilah habisnya. Ada yang begitu? Tidak ya, jadi tidak boleh seperti itu. Makan yang dekat, makan yang dekat dengan antum. Ya, makan yang dekat dengan antum. Kecuali kalau misalkan makanan tersebut bermacam-macam, ada ikan, ada ayam, ada sapi, ada kambing, maka boleh bagi antum untuk mengambil yang jauh. Misalkan yang jauh itu atau yang dekat itu, misalkan dekat dengan antum itu daging sapi dengan daging kambing. Yang jauh itu ikan. Antum pengen ngambil yang ikan, tidak ada masalah. Ya. Atau yang dekat itu misalkan daging apa yang paling enak? Daging ayam yang dekat dengan antum. Tapi yang jauh itu tempe tahu. Antum tadi bosan makan ayam karena mungkin di sekolah makan ayam terus. Jadi antum mengambil yang paling jauh yaitu tempe dan tahu. Itu dibolehkan. Namun kalau misalkan makanannya cuma satu macam, semuanya ayam, nah di sini antum disunnahkan untuk makan yang dekat dengan antum, jangan yang jauh. Paham itu? Kemudian ada makan yang lainnya. Anjuran makan dari pinggir piring. Jadi piring antum berisi makanan, antum dianjurkan untuk makan dari samping-sampingnya dulu, pinggirnya dulu. Ya. Ketika antum makan, antum dianjurkan untuk makan di pinggirnya dulu. Jangan langsung di tengah. Jangan langsung di tengah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian makan, maka janganlah makan dari bagian tengah piring. Akan tetapi hendaknya kalian makan dari pinggir piring, karena keberkahan makanan itu turun di tengah makanan. Jadi keberkahan makanan itu turun di tengah makanan. Jadi antum ketika makan ambil pinggir-pinggirnya dulu, kemudian terakhir baru dimakan di tengahnya. Paham itu? Dan cara kemudian dari alat makan adalah cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian dari alat makan, tidak makan sambil bersandar. Tidak makan sambil bersandar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La aqulu muttaqian." Aku tidak makan sambil bersandar. Itu tidak boleh. Kemudian bagaimana cara makan yang sunnah? Bagaimana cara makan yang dianjurkan? Bagaimana? Hah? Oh iya, bagaimana cara duduk makan? Cara duduk, anjuran duduk pada saat makan. Oh iya, gimana? Kita tahu sih. Nah, ini disebutkan di dalam Fathul Bari. Kita pakai Fathul Bari disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ini dibolehkan, ya dibolehkan, seperti ini dibolehkan. Ada lagi? Baik. Bersandar? Nah ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh.
bersandar tangan atau bersandar badan. Yang dibolehkan, yang dianjurkan, gimana? Satu tadi, yang kedua, sini. Ayo, nggak apa-apa. Siapa yang mau maju ke depan? Kelas 3, kelas 9. Baik. Siapa namanya? Ya. Dapat di sini dia aja. Ayo. Tolong. Ini di sini dia aja. Ayo. Jadi ada dua cara ya. Ada dua cara yang dianjurkan ketika kita makan. Ya. Yang pertama yang cara yang tadi itu. Gimana? Nah, itu yang cara pertama. Menghadap ke sana. Cara yang pertama, ya. Cara yang kedua gimana? Antum lipat kakinya. Nah, ini cara yang kedua. Cara dulu yang kedua bahasa makan yang dianjurkan. Baik itu ada dua yang dianjurkan, yang tadi dan yang ini. Apa namanya? Al-Jansyah. Kita pakai ya Al-Jansyah. Kemudian tidak tengkurap, tidak boleh makan dalam keadaan tengkurap. Ada yang biasa seperti itu? Tidak ada ya, alhamdulillah. Jadi makan itu tidak boleh dalam keadaan tengkurap. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua jenis makanan, yaitu duduk dalam jamuan makan yang ada di dalamnya minuman keras dan makan sambil tengkurap, yaitu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dari adat-adat makan, yaitu makan dengan tiga jari, makan dengan tiga jari, itu digunakan, itu dianjurkan. Dari itu masuk tadi adat-adat makan. Jadi di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makan dengan menggunakan tiga jari dan menjilati jari-jari tersebut setelah selesai makan. Jadi tidak langsung dicuci, tapi dibersihkan dulu makanan-makanan yang tertempel di dalam tiga jari tersebut. Jadi dibersihkan dengan cara dijilati, kemudian setelah itu dibersihkan dengan air. Kemudian dari adat-adat makan adalah mengambil makanan yang jatuh. Jika makanan tersebut masih bisa diselamatkan, terjatuh, maka diambil, jangan dibuang. Kenapa? Apa alasannya? Agar tidak mubazir. Ada lagi? Ada lagi? Ini kelas berapa saya? 8. Kelas 9 ini yang mana? Oh, apa saya? Sudah, jadi akan akhirin nanti. Nah, karena di makanan kita ada keberkahan. Oh iya, saya. Karena makanan adalah merupakan nikmat
dari Allah Subhanahu wa taala ahsan. Supaya tidak mengotori lingkungan. Ahsan. Ada lagi? Ahsan. Supaya kenyang. Ahsan. Tidak apa-apa, betul. Ya, supaya ya kenyang. Ya. Supaya ya. Ada lagi saya. Hah? Tidak ada. Masih ada lagi. Yang ini. Oh iya, masih ada. Karena Rasulullah SAW tidak pernah membuang makanannya. Ahsan, masya Allah. Masih ada? Ya, karena diantara semuanya benar, semuanya benar, dan juga diantara alasannya karena makanan yang jatuh itu akan dimakan oleh syaitan. Makanan yang terjatuh tersebut akan dimakan oleh syaitan. Kemudian dari adab-adab makan adalah tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan. Misalkan di dapur buat makanan ayam misalkan. Antum tidak boleh mencela makanan tersebut. Antum tidak boleh mengatakan ayamnya terlalu asin, ayamnya terlalu pedas. Itu tidak boleh. Mencela makanan tidak boleh. Paham betul? Jadi dari adab-adab makan adalah tidak mencela makanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka, maka beliau makan. Namun jika beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak suka makanan beliau tidak, tapi langsung beliau tinggalkan. Ini yang mesti kita aplikasikan, ya. Kemudian dari adab-adab makan adalah menyantap makanan tersebut setelah makanan itu dingin. Jadi jangan makan makanan itu saat dia masih panas, tapi makan makanan itu ketika dia sudah dingin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan makanan itu tidak boleh disantap kecuali jika asap makanan yang panas itu sudah hilang. Jadi kalau makanan itu kalau panas ada asapnya tidak? Ada. Nah, jangan dimakan sampai asapnya itu hilang. Kemudian dari adab-adab makan adalah larangan bernafas dan meniup air minum. Siapa yang bisa jelaskan ini? Larangan bernafas dan meniup air minum. Siapa yang bisa jelaskan? Nomor kelas 8. Kelas 8. Kelas 9 sudah tadi. Kelas 8, ayo. Kelas pengennya kelas 8. Saya dengar saya. Larangan bernafas dan meniup air minum. Maksudnya apa? Bukan maksudnya. Coba saya buka maksudnya. Apa?
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Supaya kotoran tidak masuk ke air minum. Asal betul ya, betul. Jadi larangan bernafas dan meniup air minum. Jadi maksudnya adalah ketika minum jangan bernafas. Jangan bernafas pada saat antum minum. Ya. Kalau antum kehabisan nafas pada saat minum, antum berhenti dulu. Kemudian ambil nafas. Kemudian setelah itu minum lagi. Kemudian ambil nafas lagi, kemudian baru minum lagi. Jadi tidak boleh minum dalam keadaan antum bernafas. Dan juga tidak boleh meniup air minum. Tidak boleh apa? Meniup air minum. Maksudnya ketika air minum tersebut panas, antum tiup. Itu tidak boleh. Air minum. Dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian minum, maka janganlah mengambil nafas dalam wadah air minumnya. Dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengambil nafas atau meniup wadah air minum. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian, anjuran makan sambil bicara. Anjuran makan sambil bicara. Jadi termasuk anjuran dan adab ketika makan itu sambil bicara. Antum? Baik. Mas mau ditambah? Waktu. Waktunya. Baik. Jadi tidak ada pertanyaan ya? Semuanya dipahami? Baik. Ini saja yang dapat yang sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengaplikasikan apa yang kita ilmui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai penggugur dosa-dosa dan kesalahan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan doa kafaratul